Pada ayat 39 dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya, hanya bakso ada yang bisa punya daging dan ada tulang. Macam-macam berarti ya Om ya. Kan tadi Om katakan itu Yesus memindahkan roh itu ke dalam babi. Kan yang kita tahu kan setelah itu, entah saya benar atau salah, setelah itu kan babi-babi semua kan loncat ke dalam jurang. Ya, Berarti mereka kan mati, babinya itu mati. Terus kemana lagi rohnya itu? selamat malam sahabat channel Manusia Setengah Gila dimanapun berada. Pada malam hari ini dengan suasana yang agak mencekam, kita akan mengisahkan tentang kehadiran roh-roh yang penasaran dan roh-roh yang bergentayangan dan roh-roh yang Berkeliaran. belum tenang di alam sana, ataupun juga roh-roh yang katakan sebagai roh-roh jahat, atau dengan bahasa lain setan atau iblis atau hantu dan sebagainya. Apakah mereka itu eksis atau tidak, itu yang menjadi sesuatu yang penting, yaitu tanda-tanda alam seringkali menyertai kehadiran roh-roh, entah itu dikatakan hantu atau setan, itu selalu ditandai dengan macam-macam gejala alam. Biasanya ada yang percaya bahwa ketika kucing lewat, ya, ketika kita sedang di jalan, langsung pikiran kita bahwa itu adalah jelmaan hantu, binatang yang digambarkan sebagai binatang yang dekat dengan roh-roh. Kenapa kalau kita kayak jalan malam-malam tiba-tiba pas gelap begitu, tiba-tiba kita dengar suara kucing, kita langsung berpikirnya ke situ? Maksudnya kayak mungkin ada hantu atau ada yang ikutin atau ada ini. Kenapa? Saya kira pertama karena kita mendengar cerita, sama halnya ketika kita menonton film atau membaca kisah-kisah yang menyeramkan. Nah, itu juga membentuk pikiran kita, membuat kita percaya bahwa hantu itu ada. Kalau menurut kepercayaan Katolik, hantu itu adalah sesuatu yang eksis, ya. Karena di dalam Injil pun dikisahkan bagaimana Yesus berhadapan dengan roh-roh jahat, Ya. di dalam karya dan pelayanannya. Dia bahkan mengusir roh-roh jahat itu. Kalau kita melihat dari Injil Lukas, dikatakan Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada ayat 39 dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi dengan demikian Yesus sendiri mendeskripsikan hantu itu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Ya, Bukan benda padat berarti. ya hanya bakso ada yang bisa punya daging, ada tulang. Macam-macam berarti ya Om ya. Jadi hantu itu, Hantu bukan bakso kan. hantu jelas dia bukan sejenis bakso. Kalau bakso masih punya. Tapi ada daging dan bakso tulang. setan tuh Pak, gimana tuh? Bakso setan maksudnya bakso yang terbuat dari setan. Bisa jadi. Daging setan mungkin. Setahu saya ada bakso Mercon. ikan, bakso ayam, bakso sapi. Ini bakso setan baru saya dengar. Tapi kenapa setan itu lebih identik dengan binatang? Contohnya gimana? Kayak setan kan masuk di Oh, kayak ular gitu. masuk ular, terus kayak Yesus itu di apa masukin ke babi itu. Ya, kalau Kenapa? Berarti babinya jadi setan gitu. Ya mereka pindah ke situ kan, dipindahkan. Babinya kerasukan. saya kira berkaitan dengan sifat binatang itu sendiri. Jadi ular itu sering digambarkan sebagai setan, itu sudah jelas di dalam kitab Kejadian sendiri ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, di situ sangat jelas bahwa setan itu digambarkan dalam diri seekor ular, karena sifat ular itu memang kalau kita tahu adalah binatang yang bisa memangsa, atau binatang yang dikatakan mempunyai sifat licik juga, karena secara diam-diam dia bisa memangsa hewan lain bahkan manusia. Dikisahkan bagaimana Yesus itu sering berhadapan dengan orang-orang yang dirasuki oleh setan atau iblis itu. Terus ketika dia mengusir setan itu di dalam diri orang itu, setan itu keluar dari tubuhnya. Bahkan dikisahkan kemudian setan-setan itu dipindahkan ke dalam babi ya. Ya, itu salah satu kisah. Saya kira di dalam masyarakat juga ada kisah itu ya, tentang babi Saya ada ngepet pertanyaan. atau Kan tadi Om katakan itu Yesus memindahkan roh itu ke dalam babi. Kan yang kita tahu kan setelah itu, entah saya benar atau salah, setelah itu kan babi-babi semua kan loncat ke dalam jurang. ya, Berarti mereka kan mati, babinya itu mati. Terus kemana lagi rohnya itu? Yang setan-setannya itu? Dari babi lagi. Iya, Untuk kan. dimasukkan rohnya ke Kan babi. awalnya kan mereka merasuki, maksudnya di dalam tubuh manusia nih. Ya kan pas Bawa ke ketemu babi. sama, ya mereka masuk ke babi kan. Ya, habis itu mereka loncat ke jurang. ya, Kan jatuh. Ya. Babinya mati. Mati. Terus kemana lagi Rohnya mereka? keluar lagi kan? Nah, Ya lagi mau hantu. kenapa tidak langsung keluar? Hah? Maksudnya kenapa setelah dari manusia kenapa harus masuk lagi ke babi? Kenapa tidak langsung? Masuk babi. Bukan. Kan gitu Pak, maksudnya kan Tujuannya dari manusia nih dipindahkan ke babi, ya kan? Habis itu mereka loncat, terus babinya mati kan? Ya nggak kan? lagi keluar. Ah, kenapa tidak langsung Yesus masih keluar, mereka tidak usah masuk lagi ke situ? Kan masuk kan tidak merugikan babi juga, binatang. ya, di dalam Injil sudah jelas dikatakan ya, sebenarnya yang mau masuk ke babi itu bukan kemauan Yesus, tapi kemauan dari
roh-roh itu sendiri. Iya. Di situ dia katakan ayat 12 ya, pasal 15 ayat 12, lalu roh-roh itu meminta kepada, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Jadi memang setan itu dia memilih untuk masuk ke dalam babi itu. Tidak Tidak tahu. dijelaskan nggak tujuannya itu apa? Nah, itu tidak dikatakan di sini, hanya bahwa mungkin setan tidak punya pilihan lain selain dia harus masuk di babi, karena mungkin masuk di manusia kan sudah dilarang oleh Yesus kan. Yesus kan mengeluarkan Roh jahat roh itu setan dari tubuh manusia, yang dikatakan yang merasuki orang gerasa itu. Terus kemudian karena mereka dilarang untuk merasuki manusia, mereka memilih untuk tinggal di dalam babi-babi, karena Sampai sekarang. dikisahkan di sini sesuai dengan kisahnya di sini bahwa babi itu kemudian terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Kan jelas danau ada airnya, jadi dan babi-babi itu mati lemas di dalam air. Apakah kemudian rohnya nyari masuk lagi ke manusia ikan atau apa, nggak tahu kita. Iya betul. Ikan atau yang lainnya. Tapi kan pada saat itu kan mereka meminta untuk Yesus menyuruh mereka, baru mereka bisa pindah kan. Ya, Nah setelah kalau mereka sudah masuk ke danau itu bagaimana lagi, Om? ya, tidak ada di dalam Injil juga mengatakan itu, hanya itu kita tidak menemukan jawaban di dalam Injil bagaimana kemudian setan itu berpindah kepada binatang yang lain. Yang jelas bahwa Yesus hanya melakukan tugasnya untuk mengusir setan dari manusia, tetapi karena setan ini mungkin dia juga hanya bisa hidup lewat media sesuatu yang hidup ya. Mungkin ada Kalau dia- hubungannya dengan ini. Organ babi itu hampir mirip dengan organ manusia. Kan ada penelitian seperti itu. Maka dari itu dia minta, si roh jahat ini minta ke tubuh babi aja, karena organnya mirip dengan manusia. Tidak, karena pada saat itu kan cuma ada babi yang ada di situ. Kan tidak mungkin dikasih masuk ke dalam batu. Pasti ada nyamuk di sana kan? Kenapa nggak ke nyamuk aja? Tapi mungkin setannya belum Pintar belajar ilmu kedokteran waktu itu. Iya betul. Setannya belum belajar ilmu kedokteran, jadi saya kira dia tidak sampai meneliti soal organ tubuhnya sama, tidak. Yang jelas bahwa dia bisa hidup ya, jadi istilahnya dia bisa hidup dengan memasuki sesuatu yang juga hidup kan Ya, nyamuk juga hidup. ya. Kenapa Pokoknya nggak ke nyamuk aja? apapun yang hidup saya kira bisa ya, tapi karena nyamuknya kan makannya sedikit. Kalau babi kan makan terus dia, jadi bisa jadi dia pilih, wah ini kami nyaman karena Sifatnya hampir sama ya. sifatnya sering makan terus, jadi Apa mungkin ada kontroversi ya? Mungkin sudah dipikirkan oleh setan itu, Om. Karena di situ ada gembalanya. Ya kan, pada saat itu. Makanya dia meminta masuk ke dalam babi ya. Setelah itu dia menggerakkan babinya itu terjun. Nah, setelah itu kan pemilik ini gembalanya babi ini kan langsung marah dengan Yesus pada saat itu. Apa mungkin itu sudah disetting oleh setan? ya, tapi ini bisa jadi gambaran
babi itu sebenarnya kan binatang yang diharamkan di dalam budaya Yahudi ya. Orang Israel pun mereka menganggap bahwa babi itu binatang yang najis. Setelah Ya. sudah ada Yesus atau sebelum Yesus sudah diharamkan? Sudah diharamkan sejak dari zaman Nabi Musa ya, ketika di kitab Keluaran itu sudah jelas. Bahkan bukan hanya babi saja, ada banyak binatang-binatang tertentu juga yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel waktu itu. Salah satunya babi ya. Mungkin bisa jadi karena babi itu pernah menjadi wabah ya. Jadi alasan yang jelas mengapa babi itu kemudian menjadi tempat untuk setan masuk juga saya kira dibenarkan mungkin ya pada saat itu, karena ketika dia memilih untuk masuk di binatang lain mungkin Yesus tidak setuju karena karena babi itu binatang yang najis dan diharamkan, ya sudahlah, biar sudah, kalau kamu masuk di situ ya tempatnya juga sesuai dengan kami pun manusia tidak ingin bersentuhan tuh, jadi silakan aja untuk bisa jadi seperti itu. Bukankah tikus yang lebih ini Om? Tikus. Yang lebih, Maksudnya yang lebih ya, kalau kita melihat lebih najis atau apa kan, bukankah tikus karena tempatnya kan selalu di lubang di dalam ini. Kalau babi kan masih dibilang ini lah. Tapi ada nggak di Injil tikus itu diharamkan? saya kira ada beberapa jenis kategori binatang. Saya kira tikus termasuk di dalamnya. Hanya bahwa saya kira babi itu menjadi apa ya, binatang yang dinajiskan. Saya kira punya alasan tersendiri mungkin mereka waktu itu sampai menentukan. Memang salah satu penelitian yang sudah saya sebutkan tadi bahwa itu mungkin berkaitan dengan penyakit wabah yang menyebar pada saat itu ya. Ya saya kira apapun sebutannya atau label yang dikenakan pada roh jahat, entah itu setan atau hantu atau apapun itu, semuanya berkaitan dengan kenyataan bahwa hal-hal yang disebutkan itu terkait dengan kehidupan kita setiap hari ya, ada di sekitar kita, yang digambarkan dengan berbagai macam bentuk. Saya kira bukan menjadi soal apapun bentuk atau wujud dari hantu itu, karena sudah dikatakan bahwa hantu itu atau setan itu tidak mempunyai daging dan tidak mempunyai tulang itu. Jadi dengan demikian mereka itu hanya bisa memasuki makhluk lain menjadi medianya. Nah, di dalam gereja sendiri meyakini bahwa manusia atau binatang itu bisa menjadi tempat roh-roh jahat itu berdiam di dalamnya ya. Bagaimana mereka memasuki
makhluk hidup itu lewat mana masuknya. Kalau mereka itu tidak punya wujud, gimana caranya mereka masuk ke dalam tubuh manusia? Tentu saja makin memudahkan mereka untuk masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, karena mereka tidak punya tulang dan tidak punya daging. Kalau manusia mau masuk di dalam manusia lain kan terjadi tabrakan. Jadi manusia baru mungkin. Kan manusia mau masuk ke dalam manusia lain Bisa jadi manusia baru lagi. kan tidak bisa, ini bisa Iya. terjadi benturan. Jadi saya kira karena roh itu tidak berbentuk, jadi dia mudah untuk masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh makhluk yang lain. Dan biasanya digambarkan bahwa mereka memasuki manusia melalui tulang belakang ya, dan mereka bisa berdiam tinggal di situ. Makanya sebenarnya dalam proses pengusiran setan itu yang benar adalah harus dari belakang juga dikeluarkan roh jahat itu, bukan dari depan, karena dia menempel pada tubuh manusia itu di bagian belakang. Berarti kita manusia juga bisa memerintah setan, sedangkan Yesus saja bisa. Apakah kita manusia juga bisa memerintah setan? Ya, karena Yesus mengatakan saya bisa beri kuasa kamu untuk mengusir setan kepada para muridnya, kepada orang yang percaya. Jadi kalau kita benar-benar percaya dan betul-betul mau mengikuti Yesus, kita akan diberi kemampuan, salah satunya bahwa mengusir setan itu. Jadi dengan demikian kita tidak perlu takut sebenarnya ketika kita percaya pada Yesus dan mengikuti firman-Nya dan menghidupi firman-Nya. Dengan demikian kita punya kemampuan juga untuk mengusir setan itu. Salah satunya mengusir setan yang paling jelas bukan artinya kita mengeluarkan kayak bentuk Jurus. roh tertentu yang kita menyuruh dia keluar dan kemudian sepertinya roh itu pergi. Tetapi kemampuan yang paling penting adalah kita menolak bujukan atau rayuan dari setan. Makanya mengapa di dalam setiap kali kita merayakan malam Paskah itu kita diperbarui janji baptis dengan menjawab pertanyaan, apakah kita sanggup menolak godaan setan dalam bentuk perjudian, tahayul. Jadi itu sebenarnya itulah yang sebenarnya kita usir di dalam diri kita, setan-setan yang ada di dalam diri kita, di dalam saudara-saudara kita yang mungkin masih terikat dengan godaan-godaan setan seperti itu. Mantap. Jadi saya kira sudah jelas pembahasan kita, dan karena itu bagi saudara-saudara yang mendengar pembicaraan pada malam hari ini, kiranya bisa
makin dikuatkan imannya bahwa kita tidak perlu takut pada setan itu kalau kita percaya akan Tuhan, kalau kita punya iman. Karena itu silakan memberikan komentar dan juga masukan, dan terlebih dahulu memberikan subscribe. Terima kasih.